Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung kembali dalam diskusi siang hari ini. Sama seperti diskusi sebelumnya, saya berharap diskusi yang kita lakukan siang ini dapat berjalan secara interaktif sehingga teman-teman semuanya bisa saling menyampaikan pendapat dan saling melengkapi. Pada diskusi kali ini kita akan membahas mengenai analisis implementasi nilai dasar ASN berakhlak, khususnya berkaitan dengan nilai loyal. Nah, sebelum kita menentukan satu topik, saya ingin membuka ruang diskusi terlebih dahulu. Apakah teman-teman ada yang memiliki ide kegiatan atau kasus yang bisa kita angkat sebagai topik utama tugas ini? Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya. Izin Kak Mila, mungkin dari saya, saran saya sih kita menggunakan kasus yang seperti tugas kemarin ya, yang terkait eh, pelataran di kantor pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Nah, kenapa saya ingin mengangkat kasus itu kembali atau berita itu? Karena saya rasa kegiatan pelataran ini itu sudah menunjukkan wujud nyata dari nilai loyal ASN, di mana petugasnya itu menunjukkan dedikasi tinggi dengan mengorbankan waktu akhir pekan demi melayani masyarakat. Nah, tindakan ini itu mencerminkan pengabdian di atas kepentingan pribadi dan upaya menjaga nama baik instansi melalui pelayanan yang responsif. Nah, dengan memprioritaskan pemohon langsung ini, maka ASN tidak hanya patuh pada instruksi pimpinan, namun juga setia dan prinsip integritas untuk menghapuskan praktik pencalonan dan memberikan kemudahan nyata bagi warga. Mungkin itu dari saya, Kak. Baik, terima kasih banyak Kak atas pendapatnya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan atau memiliki pendapat lain. Sedikit menambahkan ya Kak Latifa, mungkin dengan adanya pelaksanaan pelataran ini menjadi manifestasi kita sebagai praktik loyalitas karena ASN di mana mengutamakan pelayanan, melaksanakan tugas ekstra dan juga mendukung misi organisasi. Itu saja dari saya Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak untuk Kak Teguh dan Kak Aulia yang sudah memaparkan pendapatnya. Eh, Kemudian untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang keberatan kalau kita mengangkat topik yang sama dengan tugas sebelumnya, topik pelataran di Kanta Bojonegoro? Mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan pendapat. Iya Mbak Latifah, kalau saya memang pada dasarnya untuk kasus yang kemarin itu lebih baik kita angkat lagi karena memang keterkaitan dengan loyal itu sangat berkaitan erat dengan kasus ini begitu. Izin Kak, mau nambahkan juga. Saya sepakat kasus ini diangkat karena telah sesuai dengan aspek loyalitas, menunjukkan komitmen dalam mengutamakan kepentingan negara dan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan, Kak. Sepakat. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Karena semuanya sudah sepakat kalau kita mau mengambil kasus pelataran di Kanta Bojonegoro, maka kita sepakati bersama ya, kita ambil topik pelayanan pelataran di Kanta Bojonegoro sebagai topik diskusi kali ini. Karena kemarin sudah sempat kita diskusikan bersama, hari ini saya akan coba bacakan kembali tahapan dan output yang sudah kita susun sebelumnya ya Kak. Jadi untuk tahapan kegiatan dari kegiatan pelataran ini tiga. Ada tiga ya secara garis besar, tahapan perencanaan atau planning, kemudian tahapan pelaksanaan, dan juga tahapan evaluasi. Untuk tahapan perencanaan itu kita mulai dari penyusunan rencana pelayanan, kemudian penjadwalan ASN, dan juga kita mempersiapkan sarana kerja, berkas, dan sebagainya. Kemudian untuk tahapan pelaksanaannya, kita mulai dengan pelaksanaan pelayanan itu sendiri kepada masyarakat, kemudian pencatatan dan monitoring setiap permohonan yang masuk. Kemudian untuk tahap evaluasi kita laksanakan berdasarkan kendala, efektivitas, dan masukan dari masyarakat, kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan. Nah, itu untuk tahapannya. Kemudian output yang sudah kita sepakati bersama kemarin itu terlaksananya pelayanan pertanahan akhir pekan yang efektif, terdokumentasi dengan baik, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta mencerminkan ASN yang kompeten dan harmonis. Nah, mungkin dari tugas yang
sudah kita susun sebelumnya kan ada masukan-masukan dan juga perbaikan dari kelas yang sudah kita ikuti. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan pendapat tentang perbaikan di bagian output ataupun tahapan atau di bagian tahapan. Saya persilahkan. Mungkin saya sedikit menambahkan ya Kak Latifa, untuk di tahapan perencanaan mungkin pada dalam penyusunan perencana itu nanti outputnya menghasilkan sebuah jenis layanan, jam, dan sumber daya yang akan bertugas. Berapa ASN yang akan bertugas. Untuk menentukan ASN yang bertugas, itu mungkin outputnya tugas yang akan menjalani pelataran ini. Untuk yang ketiga itu menyiapkan alat dan sarana prasarana, mungkin outputnya itu formulir permohonan, data berkas, sistem aplikasi layanan pertanahan yang akan digunakan. Mungkin itu dari saya, Kak Latifah. Saya izin menambahkan, Kak, kalau terkait output pada tahap kegiatan berupa pelaksanaan itu, yang pertama untuk tahap pelaksanaan layanan itu outputnya itu berupa berkas permohonan yang sudah terverifikasi. Kemudian selanjutnya untuk tahap pencatatan dan monitoring, itu nanti outputnya berupa logbook atau dashboard layanan yang berisi data rekapitulasi permohonan yang terorganisir. Kemudian untuk tahap evaluasi layanan itu nanti outputnya bisa berupa dokumen hasil evaluasi atau analisis. Kemudian yang terakhir untuk tahap pelaporan akhir itu nanti outputnya dapat berupa laporan resmi pelaksanaan kegiatan pelataran tersebut. Mungkin seperti itu, Kak. Berarti tadi Kak Teguh sudah menambahkan ya untuk output di bagian pelaksanaan dan evaluasi ya. Mungkin karena waktunya terbatas, kita lanjutkan saja ke bagian keterkaitan substansi dengan loyal. Adakah teman-teman yang bisa menambahkan untuk bagian keterkaitan substansi dan loyal? Saya persilahkan. Ya, izin Mbak Latifa, kalau untuk kegiatan pelantaran ini mencerminkan nilai loyal karena pertama, pelaksanaan pelayanan pertanahan akhir pekan di kantor pertanahan Bojonegoro merupakan wujud nyata penerapan nilai loyal dalam core values berakhlak. Loyalitas ASN tercermin dari kesediaan mendahulukan kepentingan masyarakat dan organisasi di atas kepentingan pribadi, termasuk dengan tetap memberikan pelayanan di luar hari kerja normal. Kedua, pada tahap perencanaan, loyalitas ditunjukkan melalui kepatuhan ASN terhadap kebijakan pimpinan dan komitmen mendukung program pelayanan publik, penyusunan jadwal piket, pembagian tugas sesuai kompetensi, serta kesiapan sarana dan sistem layanan mencerminkan kesetiaan pada tujuan organisasi dan tanggung jawab terhadap amanah pelayanan negara. Ketiga, dalam tahap pelaksanaan, ASN yang bertugas menunjukkan loyalitas dengan hadir tepat waktu, bekerja sesuai SOP, dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, pencatatan setiap permohonan secara lengkap, serta monitoring proses layanan merupakan bentuk kepatuhan pada aturan dan akuntabilitas, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi. Izin menambahkan, Kak, kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan mencerminkan loyalitas ASN dalam menjaga profesional dan transparan. Identifikasi kendala penerima masukan masyarakat serta pelaporan hasil kegiatan kepada pimpinan menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan demi kepentingan organisasi dan masyarakat luas. Dan pelayanan pertanahan akhir pekan yang efektif, terdokumentasi dengan baik, dan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat merupakan bukti bahwa nilai loyal berakhlak tak hanya dipahami, tetapi diwujudkan sebagai tindakan nyata dalam pelayanan publik. Sekian, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Andika dan Kak Rino. Sangat detail sekali ya untuk pemaparan keterkaitan substansi dengan nilai loyal. Kemudian untuk kontribusi kegiatan terhadap visi misi organisasi, apakah ada yang bisa membantu menjelaskan? Izin menjelaskan. Meningkatkan akses pelayanan masyarakat. Pelayanan akses pekan memungkinkan masyarakat yang sibuk bekerja pada hari biasa tetap mendapatkan layanan pertanahan tanpa harus cuti atau menunda urusannya.
Ini menunjukkan ATR BPN hadir secara lebih dekat, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Selaras dengan visi memberi pelayanan yang bermakna dan berstandar tinggi, adapun kontribusi terhadap visi ATR BPN ada 3 nih Kak. Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan, berkontribusi pada misi menyediakan layanan akuntabel, cepat, transparan, dan berkeadilan. Kedua, menguatkan sistem dan sistem daya. Ini sejalan dengan visi meningkatkan sistem dan sumber daya pendukung kualitas layanan. Ketiga, meningkatkan profesionalisme ASN. Ini memperkuat misi meningkatkan profesional ASN menjadi ujung tombak pelayanan publik yang berkualitas, Kak. Sudah, Kak. Sekian. Oke, baik Kak, baik. Terima kasih banyak Kak Andika sudah memaparkan kontribusi terhadap visi misi organisasi ya. Kemudian untuk penguatan nilai organisasi, yaitu melayani profesional dan terpercaya, adakah yang bisa memberikan pemaparan secara singkat dari kegiatan ini terhadap penguatan nilai organisasi, Kak? Saya izin menjawab, Kak. Mungkin di sini eh, terkait penguatan Baik, nilai silakan organisasi Kak. dari kegiatan pelataran ini, untuk aspek melayani itu di mana sikap loyal ASN yang tercermin dari kesediaan melaksanakan pelayanan pertanahan di luar hari kerja normal demi kepentingan masyarakat, Kak. Untuk aspek profesionalnya, dalam pelaksanaan pelayanan akhir pekan, ASN itu tetap bekerja sesuai dengan SOP pembagian tugas berdasarkan kompetensi serta penggunaan sistem dan administrasi yang tertib. Nah, hal ini itu menunjukkan loyalitas ASN terhadap aturan, standar kerja, dan amanah jabatan. Kemudian di sini untuk aspek terpercaya, di mana konsistensi ASN dalam memberikan pelayanan yang tertib, transparan, dan terdokumentasi pada layanan akhir pekan itu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Kantah ya. Loyalitas ASN dalam menjaga integritas, akurasi data, dan etika pelayanan itu menjadi pondasi utama atau dasar dari nilai terpercaya. Masyarakat merasakan bahwa negara hadir dan dapat diandalkan kapanpun dibutuhkan. Mungkin itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Diskusi kali ini tugas kita ya. Saya simpulkan hasil diskusi kita bahwa kegiatan pelataran di kantor pertanahan Kabupaten Bojonegoro merupakan kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan secara terencana dan profesional serta mencerminkan penerapan nilai loyal berakhlak melalui komitmen ASN dalam mendukung kebijakan organisasi dan melayani kebutuhan masyarakat. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini nantinya akan saya tuangkan dalam bentuk tabel. Kemudian sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya yang sangat luar biasa. Semoga hasil diskusi kita hari ini bisa memberikan pemahaman yang baik sekaligus memperkuat penerapan nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas kita ke depannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada diskusi-diskusi selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.